Jalan perdamaian Rusia-Ukraina yang rentan semakin menipis usai eskalasi perang semakin memanas. Ukraina kini diperbolehkan oleh para sekutu baratnya untuk menyerang wilayah Rusia dengan senjata milik barat. Sementara Rusia sendiri telah mengirim serangan udara terbesar selama 3 tahun peperangan dengan Ukraina. Presiden Donald Trump yang sejak awal mengeklaim bisa menyelesaikan perang pun mulai menunjukkan sinyal dirinya memilih mundur dan mencuci tangannya. Seperti apa prospek perdamaian di antara Rusia dan Ukraina? Dulu, para sekutu barat Ukraina selalu melarang Kiev menggunakan senjata pemberian mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Senjata kiriman barat hanya boleh digunakan Ukraina sebagai upaya defensif dan perlindungan diri, bukan operasi ofensif. Alasannya, sekutu barat khawatir mereka jadi ikut terlibat langsung dalam peperangan. Kekhawatiran itu pula yang membuat Ukraina sampai sekarang belum diterima menjadi anggota NATO. Pasalnya, dalam aturan NATO, serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai ancaman terhadap satu aliansi. Artinya, perang tak hanya terjadi dengan Ukraina, namun juga jadi antara Rusia dan NATO jika Kiev masuk ke dalam Pakta Atlantik Utara itu. Namun, kini sekutu barat tak lagi menahan diri. Kanselir Jerman saat ini, Friedrich Merz, baru saja mengizinkan Ukraina menggunakan senjata Jerman untuk menyerang wilayah Rusia pada Senin 26 Mei 2025. Tak hanya senjata Jerman, Ukraina kini juga diperbolehkan menggunakan senjata pasokan dari Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Adapun sebelum menjadi kanselir Jerman, Merz juga sudah mendesak kanselir Jerman sebelumnya, Olaf Scholz, untuk memasok Ukraina dengan rudal jarak jauh Taurus. Usulan yang waktu itu ditolak mentah-mentah oleh Scholz karena khawatir eskalasi akan berujung pada perang nuklir. Setelah mengizinkan menyerang Rusia, Merz belum menyinggung lagi rencana pengiriman rudal Taurus ke Ukraina. Pada Senin 26 Mei 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menekankan bahwa sekutu barat harus menetapkan tenggat waktu bagi Putin. Jika Putin tak segera menunjukkan itikat untuk berdamai sesuai tenggat waktu yang diberikan, sekutu barat harus melakukan berbagai tindakan balasan. Salah satunya adalah dengan memperluas sanksi terhadap Rusia. Prancis yang memasok rudal Scalp ke Ukraina pun menyatakan bahwa menyerang sasaran ke dalam wilayah Rusia adalah pilihan terakhir. Selain Jerman dan Prancis, Ukraina juga diizinkan menyerang wilayah Rusia dengan rudal taktis jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat. Izin itu diberikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di penghujung masa jabatannya pada November 2024. Inggris pun sudah memasok Ukraina dengan rudal Storm Shadow. Adapun larangan penggunaan senjata sekutu barat itu dicabut usai Rusia melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak Jumat 23 Mei 2025 hingga Minggu 25 Mei 2025. Seperti apa serangan besar-besaran yang dilancarkan Rusia ke Ukraina? Pada Jumat 23 Mei 2025 hingga Minggu 25 Mei 2025, Rusia dilaporkan telah meluncurkan sekitar 367 rudal dan drone. Secara keseluruhan, Rusia menggunakan 69 rudal dari berbagai jenis dan 298 drone termasuk drone Shahid buatan Iran. Peluncuran artileri itu membuatnya menjadi serangan udara tunggal terbesar dalam perang Rusia-Ukraina selama 3 tahun belakangan. Ukraina mengeklaim berhasil menembak jatuh 266 drone dan 45 rudal. Serangan udara terjadi di sejumlah kota besar seperti Kharkiv, Mykolaiv, Ternopil, dan ibu kota Kiev. Sementara pertempuran darat juga banyak terjadi di Donetsk dan Luhansk, wilayah yang secara sepihak memproklamasikan diri sebagai republik dan pro-Rusia. Adapun rentetan serangan itu berlangsung di tengah proses pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ketiga. Rusia dan Ukraina memang telah menyetujui pertukaran 1.000 tahanan.
Meningkatnya serangan Rusia itu dikhawatirkan bakal mengancam perundingan damai yang dimotori Amerika Serikat. Presiden Vladimir Putin diperkirakan berusaha merebut lebih banyak wilayah Ukraina di sela perundingan. Harapannya agar saat gencatan senjata dan perdamaian tercapai, Rusia sudah menguasai wilayah-wilayah Ukraina yang diserang Moskwa. Lantas, seperti apa langkah Amerika Serikat sebagai salah satu penggerak perundingan perdamaian? Presiden Donald Trump yang mulanya berambisi mendamaikan Rusia dan Ukraina tampak mulai frustasi dengan eskalasi perang yang tak kunjung mereda. Hanya beberapa hari setelah panggilan telepon dengan Putin, Trump menyebut Presiden Rusia itu dengan sebutan gila karena telah melancarkan serangan besar-besaran. Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what happened to Putin. I've known him a long time. Always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. You've talked before about putting more sanctions on Russia. Is that something you're considering more seriously? Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. Seorang pejabat Washington menyebut Trump dan jajarannya seolah bermaksud mundur dan menarik diri dari konflik yang disebut Trump sebagai Perang Eropa. Ada siklus interaksi janggal di antara Amerika Serikat dan Rusia. Di satu sisi, Trump mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Namun di lain sisi, Trump yang terkenal bersemangat menerapkan sanksi ekonomi justru tak memberi tekanan ekonomi apapun terhadap Rusia dikala Putin terus melancarkan serangan ke Ukraina. Trump pun tak ikut melibatkan diri ketika para pemimpin Eropa menambah sanksi Rusia. Pasalnya, Trump pun berulang kali menyebut ingin menormalisasi hubungan dengan Rusia dan kembali menjalin kerjasama ekonomi. Pemerintahan Trump menilai sebagian sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia di era Joe Biden banyak yang tak menguntungkan Amerika Serikat. Praktis, Trump seolah lebih mementingkan nasib hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Rusia ketimbang masa depan perdamaian Moskwa dan Ukraina. Prospek perdamaian Rusia dan Ukraina semakin buram setelah Moskwa mengirim serangan udara terbesar ke arah Kiev. Perundingan perdamaian pun terancam nasibnya usai Sekutu Barat mengizinkan Ukraina menggunakan senjata bantuan untuk menyerang wilayah Rusia. Rusia pun menganggapnya sebagai pengibaran bendera perang. Sementara di lain sisi, Trump tak menggunakan tekanan maksimum terhadap Rusia karena ingin menjaga hubungan Amerika Serikat dan Moskwa. Kira-kira akan seperti apa perkembangan perang Rusia dan Ukraina selanjutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.